Assalamualaikum Mantap ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa ba'du. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ketua dan seluruh pengurus Majelis Dzikir Ilham yang dikomandani Bunda Nuris, makhluk fenomenal di Lombok ini, Bunda Nuris yang semakin seger. Apa yang ngomong gembrot itu gak apa-apa. Ketua dan seluruh pengurus beserta anggota Majelis Raudhatul Jannah yang sangat saya cintai, saya banggakan dan mencintai saya. Pede Pak. Akhwat jamaah fillah, atas takdir Allah, atas kehendak Allah, atas izin Allah, atas pertolongan Allah, atas kasih sayang Allah, hari ini kita dapat sama-sama hadir, berkumpul, bersilaturahim, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi di majelis yang mulia dan penuh berkah ini. Mudah-mudahan pulang dari majelis ini nanti kita semuanya dapat oleh ilmu yang manfaat dan hidup kita semakin baik. Insya Allah hari ini kita termasuk orang-orang yang beruntung. Kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah, dihimpun di satu majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai Raudhatul Jannah. Kita berada di taman surga. Majelis zikir, majelis ilmu itu adalah taman surga, di mana sering saya sampaikan, duduk 1 jam saja di majelis semacam ini nilainya khairun min alfi raka'atin, lebih baik, lebih utama, lebih banyak nilai pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Subhanallah, amin amin. Padahal yang ngomong sendiri ini belum pernah sholat sunnah 1000 rakaat dalam semalam. Apa mana yang diomongi? Ini cukup dengan duduk manis 1 jam di majelis ilmu, nilainya lebih baik, lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Wa afdalu
min iyadati alfi maridin, lebih utama, lebih banyak nilai pahalanya daripada menilai 1000 orang sakit. Menilai itu mengendangi itu. Kayak lambe nungguin menjenguk 1000 orang sakit. Padahal kita tahu menilai orang sakit satu aja itu ribuan malaikat beristighfar memohonkan ampun atas dosa-dosa kita. Nah kalau yang kita jenguk 1000 orang sakit, yuk bersih dosa kita. Ini cukup dengan ngaji 1 jam, duduk manis di majelis ilmu 1 jam, dosa-dosa kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang terhapusnya dosa, maghfirah Allah, ini yang menjadi target utama dalam majelis ilmu. Menurut aku, ngaji no majelis ilmu itu target utamanya terhapusnya dosa kita. Masalah paham atau nggak paham itu urusan nomor 78. Dan nggak semua yang saya sampaikan harus Anda pahami, karena saya sadar IQ Anda agak rendah. Bukan, saya sadar bahwa nggak mungkin bahwa saya Anwar Zaid bisa memahamkan Anda semua, karena yang memberi kefahaman itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan ucapan-ucapan yang keluar dari congornya Anwar Zaid, kurang halus ya, mohon maaf. Jangankan ucapan-ucapan yang keluar dari lisan saya, sedangkan kalamnya Allah dalam Al-Quran itu nggak harus semuanya bisa difahami oleh manusia. Bahkan ada kalam Allah itu yang siapapun tidak akan mampu memahaminya. Contoh Alif Lam Mim. Ini siapapun nggak akan ada yang tahu arti dan makna yang terkandung dalam Alif Lam Mim, sekalipun dia udah profesor yang budak sirai tembus bokongnya. Para mufassir, semua ahli tafsir itu hanya mengartikan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah yang maha tahu dengan yang dikehendaki Allah. Pakai alif lam mim itu maksudnya apa? Jadi nggak harus semuanya difahami. Sekali lagi yang terpenting adalah maghfirahnya Allah. Kita duduk manis 1 jam di majelis ilmu, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Amin. Wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama, lebih besar nilai pahalanya daripada berziarah ke makamnya 1000 orang yang mati syahid. Subhanallah, betapa yang mau datang ke majelis zikir, yang mau ikut ngaji. Coba bayangkan, andaikan saat ini jenengan-jenengan semua tidak berada di sini, mungkin keluyar-keluyur yang lapangan, yang mall, bahkan subhanallah, Yang pantai. ini tadi saya dalam perjalanan ke sini itu di taman yang agak berada di atas itu, paling asli ya wong Jawa. Dia pakai kaos gini, terus pakai kapok segini, terus berpose kayak gini. Itu yang motret itu pakai jilbab. Aku ngurus jodoh, subhanallah, sayang mobilnya terlalu kenceng melaju, sehingga kesempatanku untuk memandang sangat sebentar. Nah ini hari kita dihimpun Allah di tempat yang luar biasa. Kita berada di Raudhatul Jannah, di taman surga, berarti kita sudah berupaya untuk mendekat ke pintu surga. Harapan sekaligus himbauan dari saya,
jenengan sempatkanlah waktu untuk datang ke majelis ilmu ketika libur, ketika ada waktu. Siapapun yang ngisi, nggak usah pilih-pilih. Nggih, nek ra Pak Anwar Zahid ora bisa. Embo. Subhanallah, hari ini spektakuler. Di hadapan saya perempuan-perempuan yang luar biasa, karena memang biasa di luar. Jadi Makanya yo ireng-ireng. menurut Bunda Nuris tadi bidadari-bidadari yang cantik-cantik, meskipun tadi juga ada pakai jilbab, udah berada di bawah situ baru dipakai jilbabnya, dan kelihatan antingnya empat di sini. Tentunya di paling depan sendiri ini orangnya. Jadi ya emang aku sih sadar, emang fansnya aku banyak yang tomboy-tomboy kayak gitu. Lo ngaji itu memang begitu, gak usah guyu-guyu. Apa dipikir aku gak ngerti apa? Gak pakai jilbab ya waktu ngaji Anwar Zahid tok ini aku gak pernah. Tapi ini sudah merupakan perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Karenanya pagi ini spesial. Saya niat beneran. Oleh karena itu, akhwat fillah jamaah sekalian, saya berharap panjenengan semua juga harus niat beneran. Kalau hari ini saya niat ngaji beneran, bukan ngaji-ngajian, bukan sekedar acting, bukan sekedar jaim, apalagi caper. Gak usah caper pun, udah banyak yang perhatiin aku. Cie. Karena aku niatnya beneran, maka jenengan semua juga harus niat beneran. Kalau ngaji harus ngaji yang beneran. Kalau silaturahim harus silaturahim yang beneran. Kalau niat persaudaraan harus persaudaraan yang beneran. Kurang semangat ukhuwah harus ukhuwah yang beneran. Kalau emang sampean seneng sama aku harus seneng beneran. Kalau emang sampean semua sayang sama aku harus sayang beneran. Kalau emang sampean semua cinta sama aku harus cinta yang sepenuh hati. Aku nggak mau kalau akunya sepenuh hati, kamunya cuma setengah hati. Artinya kalau Anda semua senyum, senyumnya harus senyum beneran. Zahiran wa batinan, harus lahir batin. Aku nggak mau manis di bibir, pahit di hati. Itu namanya munafik. Jangan sampai luarnya bibir senyum, padahal asline mencep. Mal farqu bainal senyumi wal mencepi. Senyum sama mencep itu beda. Sama-sama menjedetkan cangkem. Apa ya? Sama-sama menyelemerkan lambe. Tapi beda. Kalau senyum itu didasari hati yang seneng, tapi kalau mencop itu didasari hati yang seneng. Kalau senyum itu mampu bertahan lama, minimal 7 detik. Nek mencop gak kira kuat suwe. Sebentar dan biasanya ada suaranya. Gitu. Pakai jilbab ngaji kok. Asli cantik bingit kalau kayak gitu. Coba pakaiannya kayak gitu terus. Enggak terus ini emang udah lama ngerinduin aku. Subhanallah. Sekali lagi saya mohon, harus zahir batin. Jangan sampai luarnya nampak bagus, baik, kayak akrab-akrab kok,
tapi sebenarnya musuhi, mengelokkan, mengece, Mengenyek. mengerasani, meremehkan, merendahkan. Jangan sampai luarnya kelihatannya ngerangkul, tapi sebenarnya niatnya meeting dan menekek gulu. Itu ibarat buah itu kedondong, luarnya halus tapi dalamnya, aku nggak ngerti bahasa Indonesianya, tapi bahasa agak Inggrisnya the ringeh-ringeh. Dohir sama batin nggak sama, jabane koyo api-api tapi jerone itu namanya munafik. Ingat, akhwafillah, yang dinilai Allah itu bukan penampilan luarnya, yang diterima Allah itu yang tulus dari hati. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa niyyatikum. Itu Pak manggut-manggut udah tahu artinya. Boten. Lah kok ngene-ngene. Nggak sok paham, Pak. Orang ngerti minimal mandu-mandu. Kok yang ngerti-ngerti artinya. Tanggal 11. Gak mungkin lah kalau ngantuk. Masa ada orang semanis gini ditinggal ngantuk. Sesungguhnya, dengerin, sesungguhnya Allah tidak memandang pada raimu. Kasar ya? Boten. Saya emang terkenal kasar. Kalau Anda kepingin yang halus ya silakan undang kiai yang bongso halus. Kadang dibilang kayak gitu, itu apa? Ceramah kasar banget. Mohon maaf, bagi saya kasar nggak masalah, yang penting laris. Ya halusnya gak payu dari apa? Allah tidak memandang pada prejengamu. Allah tidak memandang pada rupamu. Kurang halus, Allah tidak memandang pada dapuramu. Ya, kalau pinjam istilahnya daerah saya Bojonegoro, Allah tidak memandang pada vis wajahmu. Yang cantik, yang manis, yang ayu, yang imut, yang Sampai amit-amit. wajah kok baheno. Banter salah. Allah juga tidak memandang pada potonganmu, pawaanmu, bodimu yang, nah itu bener, yang menol, yang sempok, yang belenok, yang montok, yang molek, bukan. Tapi pandangan dan penilaian Allah itu pada hati dan niatmu. Mohon maaf, kadang orang awam, orang bodoh, nggak bisa ngaji, nggak paham tentang ilmu agama, tapi dalam beribadah murni dari hati, tulus dari hati yang bersih, tidak ada pamernya, tidak ada riya, ujub dan sum'ahnya, tidak ada kemenyeknya, nggak jaim, nggak caper, betul-betul tulus keluar dari hati yang ikhlas. Ini diterima oleh Allah. Sedekah nggak niat pamer, ikhlas walaupun banyak, walaupun cuma $1.000 dikasihkan ke saya. Dia bodoh, nggak paham agama, nggak bisa ngaji, tapi amalnya ikhlas, amalnya tulus. Ini yang diterima Allah. Sebaliknya, mohon maaf, yang katanya alim, alama, mondok di pesantren itu 785 tahun.
Berapa umurnya nggak tahu. Mangan kitab tidak 96. Ilmunya setinggi mendung, langitnya dhuwur. Bahasa Arabnya fasih, ngomongin mesti bahasa Arab. Bayar kopi no warung ini bahasa Arab. Berapa buruk? 35.000. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih duitnya. Duitnya 100.000 kan masih ada kembaliannya. Terima kembalian juga bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking hebatnya bahasa Arab sampai sing duwe warung iki ketularan. Ketularan bahasa Arab bisa ngelus dobel inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakaiannya luar biasa, jubahnya kelengsreng lemah. Sorbannya ngulungan tuh 1 meter. Itu belum-belum sirah sampai tungkak kayak mumi. Tasbih gak gede-gede yang kelopok direntengi. Tapi dalam beribadahnya ria, ujub, sum'ah, pamer. Mohon maaf, ngimami sholat itu takbir panjang. Sorry, bacaannya dilama-lamain, di fase-fasein, ini nggak diterima sama Allah. Karena ini ibarat orang gitu bersandiwara. Allah nggak butuh sandiwaramu, karena Allah mencintaimu dengan sepenuhnya. Maka Allah juga berharap cintamu kepada Allah juga sepenuhnya. Jangan cuma setengah-setengah. Sakit tahu. Misalnya aku cinta kamu sepenuh hati 100%, tapi kamunya cintanya ke aku cuma 50%. Sakitnya tuh di sini. Ini antar sesama kita, apalagi hubungan kita sama Allah. Allah nggak butuh sandiwaramu. Yang dibutuhkan Allah kesungguhanmu, kebenaranmu dalam beribadah. Karenanya sesuai. Sebelum saya lanjut, aturannya ngaji, selama yang saya sampaikan itu kebenaran, harus dilek, tidak boleh dilepeh. Apa meneh salah sakarku ceramah aku kok gak usah protes. Apa meneh diutane paling $5 cerewet. Karena infakmu nang pesantrenku nang anak yatim $1.000, cerewet rada pantes. $5 cerewet. Selama yang saya sampaikan itu kebenaran, ukuran kebenaran itu cocok dengan Quran dan hadis, cocok dengan aturan agama. Harus dielek, gak boleh dilepeh. Walaupun itu pahit, walaupun gak sesuai dengan selera sampean, gak sesuai dengan hobi sampean, gak sesuai dengan kebiasaan sampean. Sanggup? Sanggup. Yang gak sanggup, go out. Minggato. Saya ulang. Walaupun itu gak sesuai dengan hobi, kebiasaan, dan selera panjenengan semua, kalau yang saya sampaikan itu kebenaran, harus diterima, harus dielek, meskipun itu pahit. Namanya jamu itu rata-rata ya pahit. Ada yang manis tapi jarang. Itu untuk balita. Umurmu luwih sakmene. Balita 4 tahun. Masa kepala pusing, pilek, irung meler, diombeni Budrexin. Makanya mohon maaf, gak boleh sakit hati, gak boleh tersinggung, gak boleh marah, gak boleh nesu, gak boleh anyel, gak boleh jengkel. Walaupun itu kadang-kadang di hati rasanya celekik-celekik. Contohnya ini tadi. Subhanallah, luar biasa. Halo. Hai. Halo. Hai.
Sebagaimana sering saya sampaikan, ketika kita mandi pakai sabun kok terasa perih, yang salah bukan sabunnya, tapi kulit kita yang pungkuresan. Sabun tuh nggak ada yang perih, yang bikin perih karena kulit kita yang sakit. Maka ketika ada ngaji kok hati kita celekit-celekit, jangan salahkan ngajinya, hati kita yang bosok. Ya, mulai kali-kali serius kan pertentangan Yowis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah istakhlasa hadad dina li nafsi. Karena kita mau menginovasi diri untuk mensucikan hati. Siap? Siap. Siap? Siap. Wala yashruhu lidinikum illa sakha'u wa husnul khuluq ala fazayyinu dinakum bihima. Gak ngerti ya wis, yang penting manggut-manggut. Nah itu, matur suwun atas manggut-manggutmu. Perhatian, ingatlah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memurnikan agama ini, Islam, untuk Allah sendiri dan karena Allah sendiri, bukan untuk yang lain, bukan karena yang lain, tidak boleh untuk yang lain, tidak boleh karena yang lain. Wala yashrahu lidinikum illa sakha wa husnul khuluq. Dan tidaklah patut untuk agama kalian Islam ini kecuali dua hal. Yang pertama as-sakha, kedermawanan, lomo, murah hati, awean, tidak medit, tidak cengit, tidak bakhil, tidak cetil. Ya medidil. Wa husnul khuluq, dan budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, yang kata Bunda Nuris tadi, harus kalian buktikan bahwa kalian berakhlakul karimah, bahwa hati dan akhlak kalian secantik wajah kalian. Gak usah mesem, melek, bareng melek mesem. Tentu larang, Pak. Makanya ala fazayyinu dinakum bihima, maka hiasilah agama kalian itu dengan keduanya. Karena yang menjadi hiasan dalam Islam itu dua tadi. Yang pertama, kedermawanan, lomo, awean. Yang kedua, budi pekerti yang baik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Innallaha istakhlasa hadzal dina li nafsi. Agama Islam ini 100% milik Allah. Yang punya Islam ini Allah. Ibarat perusahaan, itu sahamnya 100% milik Allah. Siapapun tidak ada yang urun, tidak ada yang ikut memiliki. Organisasi apapun gak melu duwe. Kelompok atau aliran apapun gak ikut punya. Apalagi partai itu gak ada yang ikut punya saham. Semua milik Allah, 100% milik Allah. Mbahmu gak melu duwe, palikmu yo gak melu duwe. Apa maneh nulis? Yang menentukan amal itu diterima atau tidak cuma Gusti Allah. Dan semangat, yang menentukan orang itu celaka atau beja Bejo itu loh. Ciloko sakarku. Ciloko utawa bejo iku sing nentokno ya Gusti Allah. Yang menentukan orang itu nanti matinya husnul khotimah atau su'ul khotimah juga Gusti Allah. Menentukan orang itu nanti masuk surga atau masuk neraka ya Gusti Allah. Yang punya surga cuma Gusti Allah. Yang diserai kunci pertama kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk bisa nyambung ke Allah harus melalui Rasulullah. Cara nyambung ke Rasulullah itu melalui sholawat. Kalau nggak pernah bersolawat kepada Rasulullah, nggak ada sambungan ke Rasulullah. Jangan berharap dapat kunci surga.
Maka kita rajin bersolawat kepada Rasulullah. Itu sarana agar kita nanti dituntun Rasulullah menuju ke surga. Amin. Tapi ojo solawat toh, yo karo dzikir. Solawat toh gak gelem dzikir, sambung dengan Rasulullah tapi gak nyambung ke Allah. Ya rugi. Ya salah. Ya wis padha menenge. Karenanya kita ndak usah gandoli apa yang gandoli itu? Gandoli doktrin yang tidak sesuai dengan aturan agama. Apa itu kelompok, apa itu golongan, apa itu aliran, apa itu sekte, apa itu organisasi, apalagi partai, semua gak ono sing duwe swarga. Nyapok gandulan teman-teman gara-gara beda organisasi terus saingan gak gelem rukun. Woi. Oi. Woi. Oi. Lali mesti yang ini. Sopo ngomong ngeneki mo. Nyapo aku gak tahu nyindir-nyindir. Nek gandeni ndas penggaweanku. Soalnya ndasku ya didoli karo arek-arek. Kamu gambarnya. Jamaah sekalian, karena Islam ini milik Allah, termasuk masjid, maka tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali dalam rangka mencapai ridane Gusti Allah. Yang digawe apa wae kejaba golek ridane Gusti Allah. Maaf, agama dipakai sarana untuk mencari kedudukan haram. Ayo nyauto sing banter ben krungu wong-wong iki. Agama dipakai untuk mencari popularitas, hukumnya haram. Agama dijadikan alat untuk mencari massa, hukumnya haram. Agama dijadikan alat untuk mencari duit, haram. Agama niate digawe-gelek pengaruh hukume haram. Digawe-gelek masa, digawe-gelek jamaah ben masane akeh, jamaahe akeh terus dianggap keren, haram. Mohon maaf. Masjid juga begitu. Masjid itu milik Allah, maka syaratnya masjid itu harus wakaf. Siapapun gak ono sing ngehai, makanya gak ada sertifikat masjid atas nama pribadi kecuali yang gendeng. Syaratnya harus wakaf. Kalau udah wakaf diserahkan ke Allah dan itu nanti kita yang memilikinya. Maka insya Allah bulan depan saya punya menawarkan kapling surga untuk jenengan semua. Wakaf untuk pesantren kami, untuk anak-anak yatim kami. Sing gelem gak gelem yo wis. Ajak sing gelem nanti biar diumumkan sama beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Ngaji juga begitu. Ngaji nek niate golek pengaruh hukume haram. Kurang banter. Nah ngaji niate golek perhatian manusia hukume haram. Ngaji niate golek massa ben disenengi wong akeh hukume haram. Ngaji niatnya cari popularitas hukume haram. Ngaji niatnya cari jabatan hukume haram. Ngaji niatnya cari duit hukume haram. Haram. Tetapi lebih haram lagi kalau sampean ngundang kiai ustaz suruh ngaji gak mau kayak duit. Pokoknya orang beramal, beribadah itu harus karena Allah. Kalau nggak gitu berarti haram. Saya tahu orang haram sih. Berpaling dari Allah. Bahasa Inggrisnya the toilet. Dohirnya menghadap Allah, tapi batinnya the toilet. Itu namanya orang kurang ajar.
Zahirnya menghadap Allah, sedangkan batinnya berpaling dari Allah. Yaitu yang disebut munafik tadi. Ketika sholat, yang dibaca juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda. Aku hadapkan zahir batinku, jiwa ragaku kepada Allah pencipta langit dan bumi, penguasa segala sesuatu. Lelambene muni ngono, cangkeme ngomong ngono, lesannya berucap seperti itu, tapi batinnya berpaling dari Allah, sama sekali nggak menghadap Allah. Itu namanya kan kurang ajar. Sama dengan orang misalnya sowan ke dalamnya kiai, sowan ke kiai, zahirnya khusyuk, khudu, dingkluk, tawadhu, takdim, hormat sama kiai. Saking takdimnya sama kiai, belum sampai ke rumah kiai masih kurang jarak 2 km, sandalnya wis dicopot. Jalan itu berangkang. Begitu sampai di halaman rumahnya kiai itu ngesot-ngesot. Ketemu kiai, salaman itu sungkem, tangannya diciumin wolak-walik sebelamaan sikile karo. Saking khusyuknya, saking tawaduknya, tapi batinnya punya tujuan lain. Apa itu? Kepengen iso ngelirik bunyaine senani. Untung bunyaine rane kene. Kan dia tahu dengar berita kalau bunyainya cantik. Kepengen bisa ngelirik, akhirnya sowan kiai. Wah, subhanallah, tawaduknya, khuduknya, khusyuknya, luarnya itu, tapi batinnya kayak gitu niatnya. Kira-kira kiainya marah apa enggak? Siapa ngomong enggak? Nah enggak berarti ku kiai dablek. Sorry ya, kalau aku misalnya yang jadi kiainya. Kiai misalnya ada orang laki-laki datang ke rumah silaturahim, di depanku subhanallah khusyuk, khudu, tawadhu, taklim, hormat. Begitu istri aku keluar sret nyuguhin teh, belakang matanya kelirik-kelirik, pendelik-pendelik, dia tak jarno. Ya paling ya cuma tak culek matanya. Nggak marah. Dan coba bayangkan betapa sering ketika kita menghadap Allah, kita mau sholat usolli, usal nggak jadi takbir ya wajah tua dia tapi lu 30 runtai. Utangnya akeh. Ya Allah, kiai nek ora teko-teko. Bentar. Belum. Itu coba. Ingen, ireng kiri itu. Itu berarti jamnya anyar wis. Support ta, Pak? Gak murni, gak keluar dari hati yang tulus. Pokok inti dari yang saya sampaikan dalam rangka menyucikan hati untuk menginovasi diri tadi, kita melakukan apapun kita harus berupaya keluarnya dari hati, karena apapun yang keluar dari hati nanti masuknya juga ke dalam hati. Ada yang nanya, sampean itu ngajinya ngawur? Iya. Kenapa kalau saya ngajinya ngawur? Ya emang saya terkenal orang yang ngajinya ngawur. Tapi kenapa kok bisa diterima oleh semua kalangan, mulai kanak-kanak sampai kawa-kawa? Dulu banyak yang mengecam itu ceramah model lopoan luar biasa itu. Rasa ini begecil ini rasanya dia. Cak ngaku rantem ini. Dulu banyak yang ngecam itu ceramah model lopo kayak gitu. Tapi ternyata sekarang yang dulu mengelok-ngelokkan itu, sekarang mengindek. justru metode yang dipakai Anwar Zahid saya yang paling rame digawe. Karena apa? Ya terbukti yang paling gampang dipahami dan paling diterima oleh semua kalangan sampai begecil belum. Ini Indonesia itu saiki wong ceramah-ceramah do pakai sing niru metodeku. Itu dia nggak sebelas dengan aku. Saiki jatuh cinta. Kalau sama encok. Ketara. Sorry.
orang ibadah. Aku ditanya kayak gitu, jawabanku ringan. Apa yang keluar dari hati, ya nanti masuknya juga ke dalam hati. Tapi kalau keluarnya nggak dari hati, sulit masuk ke dalam hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bisa dilanjut? Bisa. Bisa dilanjut? Bisa. Orang amal, orang beribadah, kalau nggak tulus, kalau nggak murni, nggak diterima Allah. Yang kedua, nggak selamat. Kalau nggak percaya, Buktikan. mateo. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di mana harta benda, anak-anak, pangkat, jabatan, kedudukan, apapun itu tidak bisa menyelamatkan, tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, kecuali yang diterima Allah hanya orang-orang yang datang menghadap Allah, hatinya utuh, hatinya bersih, hatinya murni. Kalau nggak gitu nggak diterima oleh Allah. Sekali lagi jamaah sekalian, yang layak untuk Islam ini dua hal. Satu, as-sakha, kedermawanan. Yuk kita buktikan. Berarti kalau nggak dermawan itu nggak patut untuk menyandang Islam. Saya ulang. Kalau nggak lomo, nggak awean, nggak pantas ngaku agamanya Islam. Cocok. Sampai di surga itu ada undang-undang, orang medit nggak boleh tinggal di surga. Ya, anti muharramatun 'alal bakhil. Surga kamu haram ditempati oleh orang yang bakhil. Itu ditulis di pintu surga. Dan besok buktikan, nek sampai yang sido merono, pasti ada tulisan itu. Yang medit dilarang masuk. Sampai saya ingat betul pesan dari kiai saya. Nanti kalau kamu, ya bahasa Indonesia ini gampang dipahami. Nanti kalau sampean udah pulang ke rumah, kalau bahasa pesantren udah boyong, terjun di masyarakat, berjuang di masyarakat, jadi apapun, pesenku ojo medit. Kiai pun, sealim apapun, kalau medit itu berarti dia gagal jadi kiai. Cocok. Nah, orang medit itu nggak bisa masuk surga kok. Bahkan kata Rasulullah, orang bodoh yang dermawan lebih dicintai Allah daripada orang alim yang medit. Aku ngomongin ini loh, gak mau dibalas aku di rumah lo sobat. Wong goblok tapi loman, luwih disayangi Allah, lebih dicintai Allah daripada wong alim tapi meleki. Ya Allah, orang yang beriman selalu sadar bahwa ini saya sampaikan di mana-mana, semua rizki pemberian Allah, semua rizki anugerah Allah, dan di dalam rizki anugerah Allah itu ada haknya orang lain yang harus disalurkan secara benar. Kalau nggak disalurkan, pasti jadi penyakit. Jarine wong Jawa dadi molo, pasti akan menghalangi cita-cita, menghalangi langkah, menghalangi kebahagiaan. Kenapa? Yang nggak disalurkan kepada yang berhak, dan penyalurannya harus benar. Maka mohon maaf, jenengan ini menjadi sasaran tembak dari penipuan-penipuan dengan kedok yang macam-macam. Apalagi ngerti, lek misalnya gajinya sampean diundangno. Enggak satu sih enggak. Enggak satu sih enggak. Tidak perlu ngomong, aku mengikuti perkembangan. Enggak 110. Mohon maaf. Nah, ini biasanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka aku pesen, dalam menyalurkan sedekah, infak jariah harus hati-hati. Hati-hati, kadang ngaku-ngaku tok dengan kedok agama, untuk yayasan lah, untuk panti asuhan lah, untuk yatim piatu lah. Begitu disurvei ternyata nggak ada makhluknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham ya? Orang yang beriman, orang yang bertakwa punya kesadaran bahwa di setiap rizki pemberian Allah itu ada haknya pihak lain
yang harus disalurkan secara benar. Kalau nggak begitu mesti nggak selamat. Pasti dari penyakit, pasti jadi penghalang kebahagiaan. Oke, tak kasih contoh. Ini saya di mana-mana saya sampaikan. Ibarat orang mancing, pakai pancingnya sendiri, pakai tenaganya sendiri. Kalau orang beriman dan bertakwa, ketika dapat lele sak lengan, ini nggak dimakan semua karena dia sadar di dalam lele ini ada jatahnya kucing. Yang diambil ya cuma haknya saja, yang dimakan ya cuma dagingnya saja. Dia sadar lele itu punya das, dan das itu jatahnya kucing. Dia sadar lele itu punya buntut, buntut itu jatah kucing, eri jatah kucing, patil jatah kucing. Cing dipangan cuma dagingnya tok. Lah kalau dimakan semua mesti kesogrok tenggorokanmu, remuk ususmu. Lah orang sekarang enggak, buntut saririne dipangan soalnya di presto. Makanya kucing jadi ukuru-ukuru. Subhanallah. Ini mancing, beli mancing pakai duit-duitnya sendiri, mancingnya pakai tenaga-tenaga sendiri, terus umpannya juga beli pakai duitnya sendiri, ditumbuhin sendiri. Tapi ketika dapat ikan lele, dia sadar bahwa lele itu juga anugerah pemberian Allah. Jangan membayangkan lele-lele yang lain. Lele itu anugerah pemberian Allah yang ada haknya pihak lain. Ya dalam hal ini kucing yang harus disalurkan, harus diberikan. Kalau nggak disalurkan mesti jadi penyakit. Tapi sorry, ketika dapat lele nggak dimakan semua karena tahu itu ada haknya kucing. Kalau dimakan semua bahaya. Tapi anehnya, kenapa ketika dapat duit kok dilekabek? Ketika dapat duit kok dimakan semua, padahal di dalam duit itu juga ada dasnya, ada rinya, ada buntutnya. Hanya saja matamu yang nggak melihat. Hah? Meripat, masuk bahasa Indonesia kok meripatmu? Ingat, di dalam duit itu juga ada teleknya. Cuma matamu nggak melihat. Jadi aku ada kesana takutnya ada yang tersinggung. Itu ada patilnya, ada, cuma matamu nggak melihat. Mata 6. Embo. Ya kalau dimakan semua kan bahaya tuh. Sorry. Iya, bro. Kucing itu kalau tahu ada orang bawa lele, dia merasa berhak otomatis loh, dia merasa punya hak. Ana wong kok bawa lele kau wedi, kucing iki mesti batin. Le aja lali le, ana karo ndase le. Buntut ya arep kok lele. Gak buntut ya ri. Yang minimal patil le, patil. Ini kucing. Tonggomu ki ngono. Wong kampung ini begitu kok. Kalau ada orang yang dapat rezeki, sampean pulang kampung, ini mesti tonggomu ki kapan yo selamatan. Jajanin tonggomu kucing kabeh. Apalagi sampean misalnya begitu pulang terus iso tuku sawah. Ora itu ning kene kadang yo utang. Aku gak tahu loh. Ben gaya. Ngapain sih pakai gaya-gaya? Band boys, Pak. Biar kekinian. Ngomong enak apa anane ngono iki. Enggak usah menggaya-menggaya ngomong. Gaji nek 4.600 kredit mobil. Kepeok kok. Nyanyak le. Untung noyot no kene. Halo. Hai, gede. Apa maneh sampean kebujuk karo lanang-lanang sing gak tepak ngono iki. Gaji kok kena lanangan benang-benang. Foto-foto kaya aku kena aku. Makanya tak juga gampang kena rayuan teko Facebook, teko Twitter, teko WhatsApp. Bujui bajul kabeh. Ora usah guyu kelakuanmu yang ngomong kuwi.
Yang guyu awake dhewe, Pak. Silakan menertawakan diri sendiri. Saya suwe. Kucing itu nggih. Iki sama tak giring dulu sama rungokne. Woi. Yang namanya manusia itu sama kok. Ada tetangga yang bisa beli mobil, itu mesti liane kapan yo selamat datang. Sama, itu ibarat kucing ngelihat ada orang dapat lele, mesti arep-arep ndase, arep-arep rine, arep-arep buntute. Ketika itu kita berikan ndase diweno, buntute diweno, rine diweno, dia tenang. Matur suwun yu, selamat menikmati daging. Karena hakku sudah diberikan, nikmatilah daging itu selezat-lezatnya. Silakan menikmati dagingnya. Aku nggak akan pernah mengganggu gugat hakmu. Terima kasih kucing. Nah, tetangga kita juga begitu. Kalau kita dapat rezeki, tonggo kok dikeceri, matur suwun. Dan rezeki kita itu akan aman. Malah tonggo itu melu jogo, ditinggal lumoy omahe dijogo. Ana wong asing sliwer-sliwer, nyapa? Bosen urip yo. Lho iki tangga kula manimun. Tapi kucing ketika dia mengharap dapat kepala, dapat ekor, dapat duri, kok gak oleh. Yu meleki. Ana wong pahit goyonge. Dijaluki ndas gak dikeki, dijaluki buntut gak dikeki. Titen ana yo kok tinggal turu. Colong lele sak dagingnya tangga. Tetangga kita juga begitu. Mulai rezeki nang tonggo gak dikeceri belas titenono kok tinggal lumo. Resik donya. Sama kucing begitu. Ketika sampean mangan lele, kucing ngenteni nang isore, ndas yu. Lah kok dikemah-kemah kok. Ya wis gak ndas butut yu butut. Bisa dikemah-kemah, ri, cek ganti kai, patil gak diucapno dari kucing, mati yo. Siapa ngomong persis nih? Gak nyeleh lambemu dulu. Karenanya akhwat jamaah billah, bentar lagi teman-teman panitia keliling, tolong nanti ndasmu cemplungno, patilmu itu loh cemplungno, dan rumahnya tuh ojo mitur sih loh, ngenteni nek sebar aku tak gandenane sik ngomong. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan dan surga sehingga kalian menginfakkan yang kalian cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Emang yang diterima Allah itu yang terbaik. Ibarat kita teringat kisahnya Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam yang keduanya berkorban untuk Allah. Habil korbannya diterima, sedangkan Qabil korbannya nggak diterima. Kenapa? Karena Habil kalau korban dipilihkan yang terbaik sehingga diterima korbannya. Qabil nggak diterima korbannya karena dipilihkan yang terburuk. Maka kalau dalam masalah hewan korban itu yang bagus kan syaratnya itu nggak boleh sakit, nggak boleh buta, nggak boleh pincang, buntutnya nggak boleh tugel, harus gemuk, nggak boleh kurus. Jadi yang nuntun orangnya boleh kurus, tapi yang dituntun harus gemuk. Ojo kuwale, sing nuntun wong lawungmu. Ya sing dituntun nggak boleh. Nah kira-kira nanti ini ketika panitia teman-teman keliling, sorban keliling nanti yang sampean cemplungkan itu yang kuru apa yang gemuk? Yang terbaik. Yang terbaik. Sakarmu. Padahal mohon maaf, pesannya Rasulullah, kalau kita ingin dapat rezeki yang banyak, itu syaratnya keluarkan sedekah yang banyak. Tanggal tuwek kan tanggal nom. Bantah. Ini tanggal piro to iki?
masuk ke tanggal tua ini. Justru dengerin, justru ini untuk memancing datangnya rezeki yang lebih banyak. Percaya nang ngomonganku. Ini sing infake akeh, engko mari ngene lah oleh rezeki akeh. Rezeki itu nggak harus berupa duit loh. Gajian. Loh, sama ngono. Saya kan pernah sampaikan pesannya Rasulullah, istanzilur rizqa bis sedekah. Turunkan rezeki itu dengan bersedekah. Kalau kita ingin dapat rezeki yang banyak, itu caranya bersedekah dulu yang banyak. Ini bertentangan dengan teori ekonomi memang. Kalau teori ekonomi itu kalau ingin dapat income yang banyak, ya pemasukan sebanyak-banyaknya, pengeluaran seminim-minimnya. Tapi dalam Islam nggak seperti itu. Allah tuh tahu. Misalnya di sini ada minuman misalnya nanti yo. Nah ini. Ya. Contoh ya. Nah, ini isinya penuh. Selama ini nggak kalong, nggak berkurang, yang nggak akan mungkin ditambah tuh sama panitia. Oh masih penuh kok. Tapi ketika ini tak minum sampai habis, panitia tahu, wah doyan ngombe ya. Wong turu tapi ngombe itu kok akeh. Pasti akan dikasih lagi, bahkan bukan cuma 1, bisa jadi 3 atau 4 gelas. Amin. Allah begitu. Ketika kawan untuk gaji tak tahu disodak. Iya, menjauh-jauh. Mosok gaji ini petangnya 600, bisa sering ditambahi bonus. Yo. Bisa sering ditambahi bonus kalau majikane. Tapi lek tepak ngisi 4 keliling cuma 5 dolar. Langganan nih, 5 dolar, 10 dolar. Ya ditambahin dikit sama Allah. Oh enggak kalong. Enggak kalong, enggak bisa menunggu. Tapi ketika kalongnya akeh, pasti ditambah akeh sama Allah. Coba kita dapat pelajaran dari orang tua dulu. Ditabung dan ditabung. Terus tahu subhanallah, mohon maaf. Makanya orang Jawa bilang nabung bahasa Jawanya nyelengi kan? Nyelengi itu dari kata dasar celeng. Makanya kalau nabung itu disebut celengan. Walaupun itu bentuknya ayam, namanya bukan ayaman, bukan pitingan, tapi celengan. Walaupun itu bentuknya sapi, namanya juga celengan. Walaupun itu bentuknya macan, namanya juga celengan. Yang luar biasa, makanya nabung itu diarani nyelengi dari kata dasar celeng. Orang yang perilakunya seperti itu memang kelakuannya kayak celeng. Sampean sendiri loh yang ngomong. Lo celeng itu gimana? Sama tak kasih tahu ya. Celeng itu pertama apa saja dia makan, itu celeng. Orang yang berkarakter celeng juga begitu, nggak peduli duit itu halal atau haram, asal itu jadi duit, asal dapat duit, ya wes dikumpulin semua kayak celeng. Apa saja dimakan. Nah celeng itu kalau mau makan, tuh makanan dikumpulin dulu. Kalau udah ngumpul ditumpuk. Mohon maaf, celeng itu jorok, dikencingi ini makanan. Tujuannya biar baunya pesing dan tidak diganggu oleh celeng-celeng yang lain. Mirip tau karo kelakuanmu. Dia sadar diri, Pak. Loh, artinya gini, cuman kita lebih halus bahasanya. Ditabung, dikumpulin. Nah, terus ketika ada yang butuh mbak penting mbak keselamatan wong tua ini. Wah, bodoh nikah kuwi gak nyekel duit. Emang gak nyekel pada diderekno celengan. Subhanallah. Oleh karena itu buktikan bahwa Anda bukan celeng. Tapi koncone. Makanya itu sih gak nyemplungi berarti celeng. kok ngono ya wong Jawa biyen. Orang tua dulu itu luar biasa, filosofinya tinggi. Ngarani kok yo nyelengi. Kok rasa sapi ini gitu. Oke. Udah sering saya sampaikan, dengan dikurangi nggak akan jadi sedikit, nggak akan jadi kecil, tapi justru akan semakin banyak, justru akan semakin besar. Ini antiknya orang yang seperti itu, apalagi ini merupakan tabungan yang tidak akan pernah putus pahalanya sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dilanjut apa enggak ngajinya? Insya Allah setelah infak nanti kita lebih
asyik, kita lebih santai. Cuman syaratnya ya infakmu kudu sing akeh. Pengen kayak celeng. Sungguh rumahnya kok. Nggih. Aku wangi ngemis kayak gini. Ini untuk anak-anak dan jenengan. Sekali lagi aku berharap ketika jenengan pulang, aku akan terbuka, seneng banget ketika jenengan mau main ke pesantren kami. Amin. Insyaallah. Lihat betapa di antara sebagian pembangunan dari pesantren kami oleh umumnya sebagai ini. Nggih. Ya Allah, saya senang ketika jenengan mau main dan saya orangnya terbuka, kami keluarga orangnya terbuka. Jenengan tanglet begini kanca-kanca sing pun dolen ten mriku. Gimana Anwar Zahid kalau di rumah? Gimana kesehariannya? Ya biasa kayak gini. Ambilku terus aku koyo wong bangsawan. Nek koyo bangsat engko. Angkat soalnya Ya, suaranya kehidupan lanang kita yang jadi biasa rada ya, kan jenengan sebenarnya sederhana banget. Aku jangan pernah masuk ke rumah satu kelompok aku metu bingung. jadi sakit banget gak ada awak merak. Saking omahe iki modele koyo omahe demit. Ya Allah, omah nang ngene koyo ngene iki. Mlebu arep metu bingung karo dalane aku. Metu bingung. Lah omahku yo padha karo omahmu. Ya diomong lho, lek awakmu sik paesan mau Bukan orang yang dulu. Rumahku kamarnya cuma 2, ini saksinya makhluk ini. Kamarnya cuma 2, satu untuk istri dan anakku, satunya untuk jaga tamu. Saya sendiri musel melu-melu. Orang aku jarang di rumah. Kalau saya sering nginep di hotel Bandung. Amin. Hotel Bandung itu hotel Bandlundung. Ibuku sering di jalan. Dan aku sudah izin ke istriku, hidupku aku wakafkan di jalan Allah. Alhamdulillah istri aku juga ridho. Ya, artinya ridho itu ya mestinya yang jatahnya untuk dia banyak yang berkurang, banyak yang Kaget ya. Aku keluar ke Kalimantan ke Sumatera itu 5 bulan aku nggak pulang, karena nggak ketemu. Udah, wes ngomong. Saya ini sholawatan bareng-bareng, guys. Biasa yang hari-hari ini nggak ono. Allahumma sholli ala Muhammad. Ingat jangan sampai jadi jalan. Dan kasihkan yang kamu. Salatullah. Bismillah.